Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Miss akan menjelaskan tentang bab makromolekul pada submateri asam amino dan protein ya. Pada video sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari tentang karbohidrat. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang asam amino dan protein. Nah, asam amino itu apa sih? Jadi asam amino itu merupakan turunan dari asam karboksilat yang mengandung gugus amina, ya. Nah, jadi di sini setiap molekul asam amino sekurang-kurangnya itu mengandung 2 gugus fungsi. Ada gugus fungsi apa aja? Ada karboksil dan ada amina, ya. Nah, asam amino ini diperoleh dari hasil hidrolisis protein. Nah, untuk di sini struktur asam aminonya mengandung gugus NH2 ya dan gugus karboksil yang terikat pada karbon alfa ya, yaitu adalah karbon yang terikat pada gugus karboksil. Nah, di sini semua asam amino ditemukan pada protein yang memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu gugus karboksilnya dan aminanya terikat pada atom karbon yang sama. Ya kan, di sini bisa lihat nih, karboksil dan aminanya sama-sama terikat pada atom karbon yang sama, ya. Nah, perbedaan asam amino satu sama lain itu terletak pada rantai R-nya. Ya, rantai R-nya ini bermacam-macam. Bisa alkil, bisa cincin, bisa benzena, bisa alkohol ataupun turunannya. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat gugus amina adalah NH2, gugus karboksil CO, OH yang sama-sama terikat pada atom C yang sama. Ini adalah struktur dari asam amino. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat asam amino. Yang pertama, asam amino itu bersifat amfoter. Apa itu amfoter? Amfoter adalah dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Ya, jadi di sini terdapat pada asam amino yang hanya mengikat satu gugus karboksil dan satu gugus amina. Ya, beda halnya jika asam amino ini mengikat lebih dari satu karboksil maupun lebih dari satu amina. Ya, jadi sifatnya bisa asam maupun bisa basa. Nah, untuk asam amino yang bersifat amfoter ini hanya terdapat pada gugus asam amina yang memiliki satu gugus karboksil dan satu gugus amina. Nah, yang kedua, asam amino ini bersifat ion Zwitter atau Zwitter ion, yaitu adalah dapat melepaskan ion H+ dan menerima ion H+ ya. Jadi selain melepaskan juga bisa menerima. Nah, akibatnya apa? Akibat dari pelepasan dan juga penerimaan ion H+ secara bersamaan ini menyebabkan asam amino ini memiliki dua jenis muatan, yaitu ada muatan positif dan ada muatan negatif. Muatan positifnya di mana? Di NH2 dan muatan negatifnya ada di CO, O-nya si karboksil ya. Nah, dan sifat yang ketiga, asam amino ini bersifat sebagai optis aktif ya. Apa itu? Itu adalah dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Nah, tahu dari mana kalau si asam amino ini bisa dapat memutar bidang polarisasi cahaya? Yaitu dilihat dari tadi strukturnya. Strukturnya tadi si atom karbon tadi kan memiliki atau mengikat 4 gugus yang berbeda ya. Nah, itu dinamakan dengan karbon asimetris atau C-chiral ya. Tadi kan struktur dari asam amino satu mengikat gugus karboksil, satu mengikat gugus amina, satu mengikat rantai panjang dan satunya mengikat atom H ya. Nah, dan kemudian kita akan mempelajari tentang penggolongan asam amino. Nah, di sini asam amino dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada asam amino esensial. Nah, biasanya asam amino esensial ini paling banyak ya diperoleh dari makanan. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini senyawa-senyawanya nih ada valin, leusin, triptofan, treonin, lisin, histidin, arginin, dan metionin ya. Nah, dan kemudian ada yang namanya asam amino non-esensial. Nah, biasanya asam amino ini diperoleh dari tubuh kita sendiri ya. Jadi di dalam tubuh kita ini sudah terdapat asam amino. Contohnya ada apa? Ada glisin, alanin, prolin, serin, tirosin, sistein, sistin, dan glutamin ya. Nah, dan kemudian setelah mempelajari asam amino, di sini kita memasuki tentang protein. Nah, protein ini merupakan senyawa makromolekul yang terbentuk dari hasil polimerisasi kondensasi berbagai asam amino ya. Balik lagi ke kemarin, flashback ke materi
polimer ya. Ada istilah polimerisasi, kondensasi, ada polimerisasi adisi. Nah, kalau protein ini merupakan makromolekul yang terbentuk dari hasil polimerisasi kondensasi ya, penggabungan dari asam amino. Nah, di sini tadi ada struktur asam amino dan asam amino ya. Jadi protein ini adalah gabungan dari 2 atau lebih asam amino. Nah, di sini kita bisa lihat strukturnya ya. Di sini si si NH pada asam amino yang kedua ini, N-nya ini akan berikatan setelah bereaksi ya, akan berikatan dengan C pada gugus karboksil pada asam amino yang pertama ya. Jadi C ini nanti akan mengikat N. Nah, kemudian OH dan H-nya ini nanti akan terlepas membentuk H2O ya. OH ditambah H, H-nya ada 2 jadi H2O. Ya kan? Nah, kemudian nanti setelah OH dan H-nya lepas, C pada gugus karboksil asam amino yang pertama akan berikatan dengan N pada asam amino yang kedua ya, sehingga terjadi ikatan peptida. Nah, di sini kita bisa lihat nih, tadi kan OH-nya hilang, berarti sisa CO. Ya kan? Nah, kemudian CO-nya ini mengikat NH. Enggak mengikat H lagi karena H-nya sudah lepas berikatan dengan OH membentuk H2O. Ya, jadi strukturnya jadi NH2 CHR1 CO mengikat NH CHR2 COOH plus H2O. Plus H2O ini adalah hasil reaksi sampingnya ya. Nah, ikatan nih yang garisnya warna merah ini namanya ikatan peptida. Ya, ikatan peptida ini terjadi antara dua asam amino yang saling berikatan secara kovalen ya. Nah, kemudian di sini ada struktur protein. Itu struktur protein dibagi menjadi 4. Pertama ada struktur primer. Nah, struktur primer ini yaitu merupakan rantai pendek dari asam amino dan bentuknya ini lurus ya. Sama seperti polimerisasi dalam bentuk lurus. Nah, dia bentuknya lurus nih. Nah, ini warnanya beda-beda, itu artinya adalah mempunyai gugus fungsi yang berbeda-beda sih asam aminonya ya. Nah, dan kemudian ada yang namanya struktur sekunder. Nah, struktur sekunder ini merupakan rangkaian lurus dari struktur primer yang primer dari rantai asam amino. Nah, jadi ini untuk membentuk alpha helix ya. Jadi di sini kan ada molekul-molekul kecilnya nih. Nah, ini molekul-molekul ini adalah gabungan dari asam amino atau gabungan dari struktur primer yang membentuk alpha helix. Itu namanya adalah struktur sekunder ya. Nah, dan yang kemudian ada yang namanya struktur tersier. Nah, kalau struktur tersier ini itu adalah gabungan dari struktur sekunder ya. Jadi dia ini merupakan rangkaian helix dari struktur sekunder yang menggulung karena adanya tarik-menarik antara ikatan peptida sehingga membentuk suatu subunit proteinnya yang bentuknya ini menggulung seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir ada struktur quaterner. Nah, struktur quaterner ini adalah gabungan dari gulungan-gulungannya si struktur tersier. Ya, jadi struktur ini terbentuk jika antar subunit protein dari struktur tersier ini saling berinteraksi nih si struktur tersier sama tersiernya. Nah, jadi untuk gampangnya, untuk ingatnya, struktur primer ini terdiri dari rangkai atau rantai lurus. Kalau struktur sekunder ini gabungan dari struktur primer yang membentuk alpha helix seperti spiral, ya. Nah, dan kemudian struktur tersier ini adalah gabungan dari struktur sekunder yang saling berikatan, membentuk gulungan, ya. Nah, dan gulungan-gulungan ini nanti akan membentuk struktur quaterner, ya. Jadi gulungannya ada banyak nih antara satu gulungannya satu dengan yang lainnya, membentuk struktur quaterner. Nah, dan kemudian kita akan mempelajari tentang penggolongan protein. Nah, di sini protein yang pertama dibedakan berdasarkan bentuknya. Ada yang namanya protein serat dan ada yang namanya protein globular. Ya, protein serat ini yaitu ada protein yang memiliki rantai polipeptidanya dalam lembaran yang panjang atau dalam rantai lurus. Nah, sedangkan kalau protein globular, rantai polipeptidanya ini dia berlipat membentuk bulatan-bulatan. Nah, dan kemudian
ada protein yang digolongkan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada enzim. Nah, enzim ini berfungsi sebagai biokatalis. Kemudian ada protein transport ya. Dia ini berfungsi untuk mengikat dan membawa molekul atau ion spesifik dari satu organ ke organ lainnya. Kemudian ada protein nutrisi atau yang menyimpan makanan ya. Berfungsi atau gunanya adalah untuk menyimpan makanan. Kemudian ada protein kontraktil ya atau protein motil, itu berfungsi untuk memberikan kemampuan atau memberikan energi pada sel dan organisme untuk berkontraksi atau untuk bergerak. Kemudian ada protein struktural. Nah, protein ini berperan sebagai filamen atau lembaran penyangga pada sel untuk memberikan kekuatan atau perlindungan. Kemudian ada protein pertahanan. Nah, ini berperan untuk melindungi organisme dari luka atau serangan spesies lain. Kemudian ada protein pengatur yang berfungsi untuk mengatur aktivitas kerja dari seluler. Kemudian ada penggolongan protein berdasarkan asalnya, yaitu ada protein susu ya. Protein pada susu ini berupa apa saja? Berupa kasein dan berupa serum susu. Kemudian protein daging terdiri dari 30% protein yang larut dalam air dan 70%-nya adalah protein yang tidak larut dalam air. Nah, istilah lain dari protein yang tidak larut dalam air ini adalah protein fibril. Kemudian ada protein ikan, ya. Protein pada ikan ini terdiri dari protein fibril atau yang tidak larut dalam air dengan kandungannya yang lebih rendah daripada protein larut air, ya. Dan kemudian ada protein telur. Nah, protein pada telur ini terdapat pada putih telurnya dan juga terdapat pada kuning telurnya. Kemudian kolagen. Kolagen ini berfungsi sebagai penyusun jaringan otot, gigi, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada protein gandum. Nah, gandum ini terdiri dari 85% gluten. Kemudian penggolongan yang terakhir berdasarkan jenis monomernya, yaitu ada protein sederhana. Nah, protein sederhana ini hanya terdiri dari asam amino saja, ya. Sedangkan protein konjugasi ini tersusun dari asam amino dan molekul lainnya juga. Contohnya seperti apa? Seperti lipid, asam nukleat, dan karbohidrat. Nah, kemudian kita memasuki materi denaturasi protein. Denaturasi protein merupakan berubahnya struktur protein dari struktur awalnya, ya. Nah, jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya denaturasi protein ini pertama itu adalah disebabkan oleh suhu yang tinggi, kemudian disebabkan oleh perubahan pH yang ekstrim atau yang sangat naik gitu ya, dan juga perubahan pelarutan senyawa organik dan zat kimia tertentu, contohnya seperti urea, seperti deterjen, dan lain sebagainya. Dan juga dipengaruhi oleh mekanik. Mekanik ini adalah guncangan atau pengadukan, ya. Nah, putih telur, contohnya putih telur ini kan merupakan cairan yang tidak berwarna ya. Dia ini mengandung albumin, yaitu contohnya pada protein globular yang bersifat larut dalam air. Nah, pemanasan putih telur pada suhu sekitar 60-70 derajat ini akan menghasilkan albumin yang membuka lipatannya dan menghasilkan suatu endapan berupa zat padat putih. Ya, jadi kalau misalnya kita mengocok telur gitu kan, nanti kan lama-lama dia akan menjadi suatu buih yang berwarna putih, ya. Nah, endapan ini tidak dapat kembali ke dalam bentuk semula. Ya, begitu pula dengan enzim yang dipanaskan pada suhu tinggi. Enzim tersebut menjadi tidak aktif dan tidak dapat berfungsi lagi sebagai biokatalis. Nah, di sini peristiwa-peristiwa denaturasi ini terjadi pada struktur protein yang rusak. Nah, kira-kira struktur protein yang dapat rusak ini struktur yang mana aja? Yaitu ada struktur kuartener, struktur tersier, dan struktur sekunder ya. Sedangkan struktur primernya ini akan tetap utuh, tidak akan mengalami denaturasi. Nah, dan kemudian di sini kita memasuki uji identifikasi protein. Yang pertama ada uji Biuret. Nah, uji Biuret ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya ikatan peptida pada larutan yang mengandung protein. Caranya gimana untuk mengidentifikasinya? Caranya adalah kita dengan mereaksikan larutan yang mengandung protein tersebut dengan NaOH, kemudian ditambah dengan CuSO4, ya. Nah, nanti untuk hasil positifnya, jika larutan tersebut
memang mengandung protein atau mengandung protein yang memiliki ikatan peptida, pasti hasil positifnya adalah membentuk atau terbentuknya larutan berwarna ungu. Nah, contohnya di sini nih ada gambarnya ya. Di sini ada larutan protein ditambahkan dengan NaOH dan CuSO4 akan menghasilkan warna ungu. Nah, artinya kalau menghasilkan warna ungu ini berarti larutan yang kita uji mengandung asam amino yang mempunyai ikatan peptida, ya. Jadi uji biuret ini hanya digunakan untuk identifikasi ikatan peptida pada asam amino atau pada protein. Yang kedua ada uji Santo protein. Nah, ini digunakan untuk mengidentifikasi asam amino atau protein yang mengandung benzena. Contohnya ada fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Ya. Nah, jika suatu larutan yang mengandung asam amino atau protein ini kita reaksikan dengan asam nitrat pekat, dia akan menghasilkan endapan putih, ya. Artinya larutan tersebut positif mengandung ketiga senyawa ini, ya. Nah, dan kemudian setelah terbentuk endapan putih kita lakukan pemanasan, kemudian akan terbentuk endapannya akan berubah menjadi berwarna kuning, ya. Jadi untuk uji Santo protein ini adalah uji untuk mengidentifikasi adanya asam amino atau protein yang mengandung benzena atau sama aja untuk mengidentifikasi fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Kemudian ada uji Milon. Nah, uji Milon ini adalah digunakan untuk mengidentifikasi asam amino yang mengandung gugus fenol, contohnya pada senyawa tirosin. Ya, jadi jika suatu larutan yang mengandung protein ini kita reaksikan dengan asam nitrat, kemudian kita tambahkan dengan merkuri nitrat, dia akan terbentuk endapan putih. Jika terbentuk endapan putih berarti hasilnya positif ya. Nah, dan kemudian setelah terbentuk endapan kita panaskan, kemudian endapannya ini akan hilang untuk membentuk larutan berwarna merah. Nah, ini adalah uji Milon. Kemudian yang terakhir, uji belerang. Uji belerang ini digunakan untuk mengidentifikasi asam amino yang mengandung belerang. Contohnya pada senyawa sistein, sistin, dan metionin. Ya, jika suatu larutan ini kita reaksikan dengan NaOH pekat, kemudian kita panaskan. Setelah dipanaskan, kemudian kita tambahkan timbal asetat atau PB asetat, dia akan terbentuk endapan berwarna hitam. Nah, endapan berwarna hitam ini menandakan bahwa larutan yang kita uji itu positif mengandung asam amino yang mengandung belerang, ya. Berarti larutan tersebut merupakan larutan sistein, sistin, maupun metionin. Jika hasil akhirnya terbentuk endapan hitam, ya. Nah, sekian presentasi yang dapat Miss jelaskan atau video yang dapat Miss jelaskan. Kemudian bisa kalian pahami dan kalian catat di buku tulis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.